Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi di materi farmakognostik kali ini ya. Kita akan membahas tentang materi fitofarmaka ya. Fitofarmaka, oke. Baik, apa itu fitofarmaka? Ya. Untuk pengertian fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah ya, dengan uji praklinis dan uji klinis ya. Kemudian bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi ya. Nah, ini bahan bakunya sudah distandarisasikan ya. Nah, itu adalah pengertian dari fitofarmaka ya. Jadi fitofarmaka yaitu sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dan telah melalui pengujian, yaitu dari uji praklinis dan uji klinis ya. Nah, untuk jenis pengujiannya apa saja ya di sediaan fitofarmaka ini? Yang pertama yaitu uji fitofarmaka adalah uji toksisitas, uji farmakologi, uji eksperimental, dan uji klinis fitofarmaka. Nah, uji farmakologi eksperimental adalah pengujian pada hewan, coba untuk memastikan khasiat fitofarmakanya ya. Jadi untuk eksperimental ya, atau pengujian ini dicoba dulu di hewan ya, untuk memastikan khasiat dari fitofarmakanya. Nah, itu ya contoh dari jenis-jenis pengujiannya. Nah, kemudian ada uji praklinis ya. Uji praklinis yaitu pengujian yang dilakukan pada hewan ya. Jadi untuk fitofarmaka ini ada uji praklinis ya, yang diujikan melalui hewan. Kemudian setelah diuji praklinis dilanjutkan kemudian uji klinis ya. Uji klinis adalah pengujian khasiat obat baru yang dilakukan pada manusia ya. Jadi setelah serangkaian dari uji praklinis diuji kepada hewan, setelah diuji kepada hewan cukup berhasil, kemudian dilanjutkan dengan uji klinis atau uji pengujian khasiat obat kepada manusia ya. Nah, untuk uji ini untuk mengetahui atau memastikan ya adanya efek farmakologi dari suatu jenis simplicia ya, ataupun tolerabilitas, keamanan dan manfaat khasiat klinis untuk pencegahan penyakit, pengobatan penyakit atau gejala penyakit sebelum digunakan secara luas ya. Jadi untuk produk sediaan fitofarmaka harus memenuhi uji praklinis dan uji klinis dulu ya, sebelum digunakan secara luas ataupun dipasarkan ke masyarakat ya. Oke, untuk bahan baku, nah untuk bahan baku fitofarmaka dapat berupa simplicia ataupun sediaan galenik lainnya ya. Jadi berupa simplicia ya, ataupun sediaan galenik. Nah, bahan baku fitofarmaka harus memenuhi persyaratan yang tertera dalam Farmakope Indonesia tentunya, kemudian Ekstra Farmakope Indonesia, Materia Medika Indonesia, dan ketentuan ataupun persyaratan-persyaratan lain yang berlaku ya. Nah, untuk komposisi dari fitofarmaka ya, komposisinya yaitu ramuannya ataupun komposisinya ya terdiri dari satu ya simplicia atau sediaan galenik ya. Jadi untuk komposisi ataupun ramuan dari sediaan fitofarmaka ini harus terdiri dari satu simplicia atau sediaan galenik ya. Jadi harus terdiri dari satu simplicia saja. Nah, ramuan dapat terdiri dari beberapa simplicia atau sediaan galenik dengan syarat ya tidak boleh lebih dari 5 simplicia atau sediaan galenik ya. Jadi boleh saja untuk sediaan fitofarmaka berisi komposisi terdiri satu simplicia ataupun sediaan galenik
Nah, untuk ramuannya atau kombinasinya boleh ya 5 Simplicia atau sedian galenik dan tidak boleh melebihi dari 5 ya, dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan juga ya. Oke, untuk Simplicia tersebut sekurang-kurangnya telah diketahui khasiatnya dan keamanannya ya, berdasarkan pengalaman juga harusnya ya. Jadi untuk syarat komposisi Phytoparmaka harus telah diketahui khasiatnya. Itu dia seperti tadi harus sudah melalui uji praklinik dan uji klinis ya, serta berdasarkan pengalaman. Kemudian penggunaan zat kimia berkhasiat tunggal ataupun murni tidak diperbolehkan ya, ataupun dilarang dalam Phytoparmaka ya. Ya, itu sangat-sangat bahaya sekali ya untuk zat kimia ini, untuk pencampurannya ya. Kemudian syaratnya, persyaratannya apa aja? Nih contoh untuk jamu ya, dengan syarat sudah dilakukan uji toksisitas dan uji farmakologi eksperimental pada hewan coba ya. Nah, untuk pada Phytoparmaka sedianya dengan syarat sudah dilakukan uji toksisitas, uji farmakologi eksperimental, dan uji klinis tentunya ya. Harus sudah mencapai uji klinis untuk sediaan Phytoparmaka ini. Nah, Phytoparmaka harus memenuhi syarat juga, ini persyaratannya ya. Jadi harus memenuhi syaratnya seperti aman ya, harus sudah aman sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Kemudian klaim khasiat harus dibuktikan berdasarkan uji klinis ya. Jadi untuk iklannya harus berdasarkan uji klinis, ini harus disertakan ya khasiatnya. Kemudian telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi ya. Jadi bahan-bahan Phytoparmaka harus sudah dilakukan standarisasi bahan bakunya ya. Kemudian memenuhi persyaratan mutu yang berlaku ya, sesuai dengan cara-cara pembuatan obat tradisional ya. Jadi ini syarat-syarat dari Phytoparmaka ya. Yang pertama aman, khasiatnya sudah diuji klinis, bahannya sudah standar dan sudah memenuhi syaratan mutu ya. Kemudian prioritas pemilihan Phytoparmaka ya. Nah, yang pertama bahan bakunya relatif mudah diperoleh ya, karena berdasar dari tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian didasarkan pada pola penyakit Indonesia ya, yang kebanyakan penyakit-penyakit yang ada di Indonesia ini. Kemudian perkiraan manfaatnya terhadap penyakit tertentu cukup besar, memiliki risiko dan kegunaan yang menguntungkan penderita ya. Nah, kemudian merupakan satu-satunya alternatif pengobatan ya. Jadi untuk sediaan Phytoparmaka ini cukup sangat membantu sekali buat masyarakat ya dalam pengobatan alternatif ya. Nah, berikut bentuk-bentuk sediaan dari Phytoparmaka ya. Yang pertama ada sediaan oral dan sediaan topikal ya. Oke, untuk sediaan oral terdiri dari serbuk, rajangan, kapsul ataupun ekstraknya, pil ya, ekstraknya juga, kemudian sirup dan sediaan terdispersi ya. Ini sediaan oral yang bisa diminum ya. Kemudian sediaan topikal terdiri dari salep ataupun krim ekstrak tentunya, kemudian supos ya, liniment dan bedak ya. Ini sediaan topikal yang digunakan di atas kulit ya. Kemudian ini contoh label dari kemasan produk dari Phytoparmaka ya. Nah, ini ada labelnya, harus tercantum logo Phytoparmakanya, berat bersihnya berapa, kemudian nama obat tradisionalnya, nama dagangnya, dan ini tanda-tanda registrasi ya dari dinas-dinas ataupun badan-badan POM ya, kemudian alamat ya produsennya. Ini juga brosurnya sama di sini, berat bersih, nama obat tradisional, obat dagangnya, ini tanda registrasinya, alamat pabriknya dan lisensinya ya.
Nah, untuk kemasan dan brosur di sini harus mencantumkan tulisan fitofarmakanya dengan warna hitam di atas dasar warna putih ya, atau warna lain yang mencolok kontras ya. Tulisan fitofarmakanya ini harus jelas ya. Kemudian logo dari fitofarmaka ini yaitu logonya jari-jari daun ya, yang kemudian membentuk bintang terletak dalam lingkaran ya. Nih gambarannya saja. Kemudian ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri wadah atau pembungkus ya, ataupun brosurnya. Nah, kemudian dicetak dengan warna hijau di atas dasar putih atau warna lain yang mencolok kontras dengan warna logonya ya. Nanti kita lihat logonya seperti apa. Nah, ini untuk logo fitofarmaka bentukannya seperti ini ya. Lingkaran bulat di sini. Nah, akar melintang terus fitofarmaka dengan jelasnya ya. Kemudian contoh fitofarmaka. Nah, di sini contoh-contoh fitofarmakanya, nama produknya, bentuknya, nama pabrik, dan indikasi. Yang pertama, Rema Menir ya. Bentuknya kapsul, pabriknya PT Nyonya Menir. Nah, indikasinya yaitu untuk pengobatan nyeri sendi ringan sampai radang. Kemudian Stimuno, pada kapsul ada sirup dari Dexamedica. Indikasinya sebagai imunomodulator ya, ataupun pengatur sistem imun. Kemudian nama produknya Exgra, bentuk sediaan kapsul, pabriknya dari PT Papros ya. Indikasinya untuk disfungsi ereksi dengan atau tanpa ejakulasi ya, ini obat-obat untuk dewasa. Kemudian Tensigrat kapsul dari Papros, itu indikasinya untuk menurunkan tekanan darah ya pada hipertensi ringan. Nah, ini contoh bentuk produk sediaan fitofarmaka ya. Nah, kemudian perbedaan obat tradisional dan fitofarmaka. Nah, apa saja perbedaannya? Yang pertama, obat tradisional digunakan dalam upaya perawatan sendiri untuk obat tradisional ya. Nah, untuk fitofarmaka digunakan dalam upaya pelayanan kesehatan formal ya. Jadi sudah secara umum ya. Kemudian obat tradisional khasiat berdasarkan pengalaman empiris dan turun-temurun. Nah, untuk fitofarmaka khasiatnya berdasarkan penelitian ilmiah ya. Jadi uji farmakologi, uji toksisitas, dan uji klinis di ujungnya ya. Kemudian untuk obat tradisional itu tujuan penggunaan untuk promotif atau peningkatan kesehatan, sehat lelaki, jamu habis bersalin ya, untuk preventif, pencegahan penyakit, temulawak, untuk hepatoprotektor, antioksidan. Nah, ini tujuan obat tradisional hanya promotif dan preventif ya. Nah, bagaimana untuk fitofarmaka? Nah, untuk fitofarmaka tujuan penggunaannya yaitu untuk kuratif ataupun untuk pengobatan penyakit ya. Contohnya hipertensi dan diabetes. Jadi perbedaannya ini ya, obat tradisional untuk promotif dan preventif. Nah, untuk fitofarmaka tujuannya untuk pengobatan ya. Kemudian obat tradisional indikasi dan parameter ujinya tidak jelas karena belum ada uji serangkaian praklinik, uji klinik ya. Nah, untuk fitofarmaka indikasi dan parameternya sangat jelas ya karena sudah melalui berbagai pengujian. Nah, untuk obat tradisional bahan baku belum distandarisasi ya. Kemudian fitofarmaka bahan baku telah terstandar pastinya ya dengan syarat-syarat mutu yang sudah ditentukan. Itu adalah 5 perbedaan dari obat tradisional dan fitofarmaka ya, cukup jelas. Nah, kemudian jenis-jenis obat tradisional yang dikembangkan menjadi fitofarmaka yaitu ya sesuai dengan lampiran Permenkes ya tahun 92 tanggal 4 September 92 tentang daftar obat tradisional yang harus menjadi fitofarmaka. Nah, ini daftar obat tradisional yang harus menjadi fitofarmaka apa aja sedianya. Nah, ini jenis-jenisnya ya, jenis-jenis fitofarmaka sedianya ada antelmintik, anti ansietas, anti asma, anti diabetes, anti diare, anti hipertensi, anti herpes, anti hiperlipid, anti hipertensi juga ya. Kemudian ini banyak juga histamin, anti inflamasi, anti kanker, anti malaria, anti TBC, disentri, diuretik ya.
Nah, ini merupakan jenis-jenis dari Phytoparmaka. Nah, berikut contoh produk-produk Phytoparmaka ya. Ada Stimuno, Pip Albumin, Stimuno sirup ya. Kemudian ada Herbawell, Diabetadek. Ya, ini logonya di sebelah sini. Ingat ya, di sebelah kiri ya logo Phytoparmakanya. Baik, cukup sekian untuk materi Phytoparmaka kali ini. Kita lanjut dengan materi berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.